banyak dipengaruhi oleh peranan pemuda. Ribuan tahun lalu ketika Al-Quran mulai diturunkan di muka bumi ini, kata pemuda didengungkan di dalam Quran surat Al-Kahfi yang berarti penghuni sebuah gua. Dan kemudian pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai suku dan bangsa berkumpul untuk mempererat persatuan Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Dan kemudian pada tahun 1998, ketika bangsa ini dipimpin oleh kaum pengkhianat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonogiri Utara yang sempat hadir pada kegiatan kali ini. Yang terhormat rekan-rekan siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri Utara yang saya cintai. Saya Sugeng Ananta akan berbicara tentang generasi pemuda pembawa perubahan. Pertama-tama dan yang paling utama, kita selaku hamba yang beriman, insan yang bertuah, kaum intelektual yang berilmu, patut seraya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Radiator Kosmos yang telah menciptakan unsur terbesar berupa galaksi dan menciptakan partikel terkecil berupa atom yang membentangkan alam semesta dari ujung Puerto Rico melewati Khatulistiwa Nusantara hingga ke barat Mekah, yang dimana kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati yang mampu membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang hingga sampai saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, berbicara mengenai pemuda, pemuda merupakan sosok generasi yang selalu membawa perubahan. Perubahan tatanan suatu zaman sedikit banyak dipengaruhi oleh peranan pemuda. Ribuan tahun lalu ketika Al-Quran mulai diturunkan di muka bumi ini, kata pemuda didengungkan di dalam Quran surat Al-Kahfi yang berarti penghuni sebuah gua. Dan kemudian pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai suku dan bangsa berkumpul untuk mempererat persatuan Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Dan kemudian pada tahun 1998, ketika bangsa ini dipimpin oleh kaum pengkhianat, lagi-lagi pemuda membuktikan perannya dalam menuntaskan kaum pengkhianat tersebut yang kita kenal pada masa Orde Baru. Peranan pemuda dalam membangun bangsa sudah tidak dapat kita pungkiri lagi. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, ingatkan kalian pada tahun 2010, organisasi internasional dunia menggagas sebuah kegiatan yang berjudul One Young World yang digelar di kota London. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.500 pemuda dari berbagai kalangan suku dan bangsa. Yang kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wadah terhadap pemuda agar berpikir lebih kritis tentang perkembangan dunia ini. Karena mereka tidak dapat memungkiri bahwa pemuda merupakan agen yang sangat penting dalam perkembangan masa depan dunia. Tetapi ironisnya, saudara-saudara sekalian, mengapa di era globalisasi sekarang ini banyak perbuatan kaum muda yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan? YouTube memberitahukan mahasiswi mengeluarkan karya yang berupa bayi dalam kosnya. Ada suatu koran memberitahukan subskripsi mahasiswa Isak Ganjar. Lalu apa yang kita lakukan? Di mana nilai-nilai kebangsaan yang kita ambil? Di mana integritas pendidikan yang kita sudah anut dari sekarang? Saudara-saudaraku sekalian, terakhir namun tak kalah pentingnya, saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk melakukan perubahan dari sekarang. Perubahan terhadap diri kita sendiri, perubahan terhadap lingkungan, perubahan untuk mengangkat derajat martabat kedua orang tuamu. Yang keempat, perubahan untuk bangsa dan negara ini. Saudaraku sekalian, satu contoh kasus mengapa kita harus melakukan perubahan dari sekarang. Terbukanya tambang di daerah Wawoning ini. Apakah kita sebagai masyarakat asli pribumi tidak ingin bersikap terhadap hal tersebut? Apakah kita akan membiarkan mereka masuk, membawa peralatan mereka, menguras semua potensi alam yang ada pada daerah ini, lalu menghancurkan daerah ini? Saudara-saudaraku sekalian, kita merupakan agent yang sangat berpendidikan. Kita merupakan agent of control, agent of knowledge, agent of change yang dapat membawa perubahan pada Konawe Kepulauan ini.
Karena kita merupakan generasi emas, generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, berbicara terlalu jauh. Saya tahu mayoritas keluarga kita di sini merupakan berprofesi sebagai buruh atau petani. Apakah kalian tidak memiliki rasa sedikit pun untuk mengangkat derajat martabat keluarga kita? Saudara-saudaraku sekalian, jangan dengarkan perkataan orang yang berkata bahwa engkau hanya anak seorang buruh, tidak dapat berpendidikan dengan tinggi. Engkau hanya anak seorang petani yang tidak dapat berpendidikan yang lebih tinggi, yang tidak dapat merubah dunia ini. Wahai saudaraku-saudaraku sekalian, sudah saatnya kita berpikir lebih kritis. Sudah saatnya kita membuka mindset kita untuk generasi yang akan datang. And now, what are we waiting for if we can do the alteration now? Lalu mengapa kita tidak melakukan perubahan itu dari sekarang jika kita sudah mampu melakukan perubahan? Saudara-saudaraku sekalian, ingatkah kalian dengan slogan Bung Karno yang berarti belikan aku 10 pemuda dan akan kugoncangkan dunia ini. Sekarang tinggal kau pilih, kau mau jadi satu di antara 10 pemudanya Bung Karno untuk mengguncangkan dunia, atau jadi satu dari 10.000 orang tua yang mencari Semeru dari akarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap dari saya. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.